Shalom, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kesempurnaan Pengorbanan Kristus. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 21-26. Demikian bunyinya. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa peralatan di kemah sembahyang harus diperciki dengan darah. Imam besar melakukan ritual pembersihan tersebut. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang, tapi benda suci pun membutuhkan pembersihan dengan darah agar bisa digunakan di dalam ibadah. Ayat ini mengajarkan keseriusan dosa. Dosa menajiskan segalanya. Namun ini juga menegaskan kuasa pembersihan oleh darah. Nah, darah Kristus tidak hanya membersihkan kita, tapi juga menyucikan tempat dan kehidupan kita untuk melayani Dia. Kita tidak perlu lagi memercikan darah kambing domba, karena Kristus telah memercikan darahnya sendiri sekali untuk selamanya. Seperti alat bedah yang harus disteril sepenuhnya sebelum digunakan dalam operasi. Darah domba dalam perjanjian lama dan pengorbanan darah Yesus juga berfungsi sebagai sterilisasi spiritual yang memungkinkan penggunaan untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah hanya melalui Kristus. Ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penyucian dengan darah berlaku luas. Pengampunan membutuhkan korban, harga yang harus dibayar. Darah binatang adalah simbol dari harga itu. Tanpa ada yang mati tidak ada pengampunan dosa. Itulah yang dicatat di dalam Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan ia telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, ayat ini merupakan inti daripada sistem korban perjanjian lama. Dalam sistem hukum untuk kejahatan tertentu ada tuntutan darah ganti darah, atau setidaknya ganti rugi yang besar. Konsep ini mencerminkan prinsip ilahi bahwa dosa membutuhkan harga yang dibayar. Selanjutnya ayat 23 berkata, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harus ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat ini memperkenalkan kontras antara bayangan dan realita, dan kebutuhan akan korban yang lebih tinggi. Penulis Ibrani berbicara tentang kemah suci dan perabotan di bumi sebagai gambaran dari yang sorgawi. Jika gambaran di bumi membutuhkan pembersihan dengan darah, maka hal-hal sorgawi yang lebih sempurna juga membutuhkan pembersihan, tetapi dengan cara yang lebih unggul, yaitu korban Kristus. Kita seringkali meremehkan dampak dosa kita. Ayat ini mengingatkan bahwa dosa punya dampak kosmis, mempengaruhi hubungan kita dengan hal sorgawi. Ini menegaskan hanya korban yang sempurna, yaitu Kristus, yang bisa membersihkan dan mendamaikan kita dengan Allah di sorga. Kita tidak hanya disucikan di bumi, tapi diperdamaikan dengan sorga. Ibrani 9 ayat 24 mencatat, sebab Kristus bukan hanya masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja, ya dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yesus bukan hanya masuk ke dalam kemah suci atau bait Allah yang merupakan gambaran, tetapi masuk ke hadirat Allah, ke sorga untuk mewakili kita atas nama kita di hadapan Bapa Surgawi. Oh, ini dasar keyakinan kita. Kita punya imam besar yang tidak hanya mempersembahkan korban bagi kita, tapi secara aktif dan pribadi mewakili kita di hadapan Allah. Dia adalah pengacara kita di pengadilan surgawi.
Kita tidak perlu takut lagi untuk mendekat kepada Allah karena Yesus ada di sana untuk kita. Contohnya seorang duta besar tidak hanya membawa pesan dari negaranya, tapi juga mewakili warga negaranya secara pribadi di hadapan kepala negara yang lain. Begitu juga Kristus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ini perbedaan utama pengorbanan Kristus dan pengorbanan perjanjian lama. Imam besar Lewi harus melakukannya tiap tahun sambil membawa darah binatang, bukan darahnya sendiri. Dan itu diulang terus karena tidak ada korban yang bisa menghapus dosa secara permanen. Berbeda dengan Kristus, dia hanya mempersembahkan dirinya sekali jadi korban yang sempurna, tidak perlu diulang. Ini adalah dasar keselamatan kita yang kokoh. Kita tidak perlu khawatir tentang dosa masa lalu atau masa depan karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu menambah apapun pada pekerjaan yang sempurna ini. Ini memberikan kepastian kedamaian yang luar biasa bagi hati nurani kita. Ibarat sebuah operasi yang berhasil menyembuhkan penyakit secara total sehingga pasien tidak perlu lagi menjalani operasi yang berulang-ulang untuk masalah yang sama. Kristus telah menuntaskannya. Ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Apakah Yesus harus mati berulang-ulang untuk menebus dosa yang kita lakukan? Tidak sama sekali. Bahkan ketika kita minum perjamuan kudus pun itu tidak merupakan pengulangan dari darah Yesus dan daging Yesus benar-benar. Itu hanyalah peringatan bahwa Kristus 2000 tahun yang lalu sudah melakukannya sekali untuk selamanya di atas kayu salib Golgota. Dia hanya mati sekali karena korbannya yaitu dirinya sendiri sempurna. Pada zaman akhir ini menunjukkan bahwa kedatangan Kristus dan pengorbanannya menjadi puncak dan tujuan dari rencana keselamatan Allah. Dosa yang sebelumnya hanya ditutup sekarang dihapus. Sebuah hutang besar yang telah dilunasi sepenuhnya dengan satu pembayaran lunas tidak perlukan dicicil-cicil lagi berulang-ulang. Utang itu sudah dihapuskan. Begitu juga hutang dosa kita. Haleluya. Kesimpulannya, dari Ibrani 9 ayat 21 sampai 26 kita belajar tentang kesempurnaan dan keunikan pengorbanan Kristus. Pertama, kebutuhan akan darah. Segala sesuatu di perjanjian lama membutuhkan darah untuk pembersihan dan pengampunan, menunjukkan keseriusan dosa. Kedua, korban yang lebih baik. Jika yang duniawi membutuhkan pembersihan, maka realitas sorgawi yang sesungguhnya membutuhkan korban yang lebih baik dan sempurna, yaitu Kristus sendiri. Ketiga, akses ke sorga. Kristus bukan hanya masuk ke dalam tempat buatan tangan manusia, melainkan ke sorga sendiri menghadap hadirat Allah bagi kita. Keempat, satu kali untuk selamanya. Pengorbanan Kristus tidak perlu diulang, berbeda dengan korban Lewi. Itu adalah pengorbanan yang satu kali dan final. Yang kelima, penghapusan dosa. Tujuan pengorbanannya adalah untuk menghapus dosa secara total dan permanen, membawa kita ke dalam akhir zaman yang telah dinubuatkan. Oh, terima kasih untuk korban Kristus yang sempurna yang membawa kita masuk dalam hadirat Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bisa bersekutu dengan Engkau melalui pengorbanan Kristus. Kristus adalah korban yang sempurna, yang tidak sama dengan korban-korban yang dilakukan pada masa perjanjian lama. Karena itu biar iman kami kuat, hati kami tenang, karena jaminan keselamatan ada di dalam Kristus. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.